Matahari Valencia pagi itu terasa seperti menaruh bara api di atas sirkuit Ricardo Tormo. Asap tipis dari lintasan menyebar ke udara, menandakan betapa panasnya aspal bahkan sebelum sesi qualifying dimulai. Para mekanik berlari kecil ke sana kemari, membawa ban hangat, mengatur sensor, dan memeriksa tekanan udara. Suasana padok seperti medan perang yang menunggu ledakan pertama, dan di tengah hiruk-pikuk itu, dua helm Indonesia menjadi pusat perhatian milik Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa. Veda berdiri memandangi lintasan dari balik pintu garasinya. Kacamata hitamnya menyembunyikan tatapan yang penuh tekanan, tetapi dari cara ia menggenggam sarung tangan, semua orang tahu ia tidak sedang baik-baik saja. Minggu ini bukan sekadar qualifying, ini adalah momen yang bisa menentukan apakah ia benar-benar siap melangkah ke Moto3 musim depan. Angin panas menerpa wajahnya, seakan menguji mentalnya sejak menit pertama. Dalam hatinya, ia berbisik, tidak boleh gagal lagi. Sementara itu, di garasi sebelah, Kiandra tampak jauh lebih tegang. Meski baru 2 musim di Junior GP, ekspektasi padanya melonjak tajam setelah hasil menakjubkan di sesi latihan. Kamera dari media Spanyol bolak-balik mengarah kepadanya, membuatnya sulit bernapas. Mekaniknya mencoba menenangkan, tapi Kiandra justru merasa dadanya semakin sempit. Ini bukan sekadar sesi penting, ini mungkin kesempatan pertamanya untuk memperlihatkan bahwa dirinya bukan sekadar bakat muda Indonesia yang kebetulan bersinar sekali. Speaker sirkuit mengumandangkan peringatan, qualifying will begin in 5 minutes. Suara itu membuat kedua pembalap membeku sesaat. Veda menutup matanya, mengatur napas dalam-dalam. Kiandra merenggangkan lehernya, mencoba menghilangkan ketegangan. Namun keduanya tahu satu hal, begitu lampu hijau di pit lane menyala, tidak ada lagi ruang untuk ragu, tidak ada lagi tempat untuk takut. Kerumunan penonton mulai bersorak dari tribun. Banyak yang membawa bendera Indonesia, sesuatu yang tak pernah terbayangkan beberapa tahun lalu di Junior GP. Mereka berteriak memanggil nama Veda dan Kiandra, membuat atmosfer makin intens. Meski terdengar menyemangati, tekanan itu justru menusuk lebih dalam di hati keduanya. Untuk pertama kalinya, dua pembalap Indonesia berdiri di titik yang sama, dan hanya satu yang bisa keluar sebagai pahlawan hari itu. Mesin motor mulai dihidupkan, gelombang suara menggelegar menghantam dinding garasi. Getarannya merambat sampai ke dada, membuat jantung kedua pembalap memacu lebih cepat. Veda menaiki motornya dengan gerakan mantap, sementara Kiandra terlihat masih sedikit kaku sebelum akhirnya mencoba menyembunyikan kecemasannya di balik helm. Helm-helm itu turun perlahan, menutup wajah-wajah muda yang membawa beban masa depan. Ketika pintu garasi terbuka dan sinar matahari Valencia menyorot langsung ke mereka, Veda dan Kiandra sama-sama mengerti qualifying ini bukan sekadar perebutan waktu tercepat. Ini adalah babak pertama dari pertarungan panjang, pertarungan di mana panas sirkuit hanyalah permulaan. Dan saat roda mereka menyentuh aspal, cerita rivalitas dua anak bangsa itu resmi dimulai. Begitu motor-motor mulai keluar dari pit lane, suasana di sirkuit berubah seperti arena gladiator yang menunggu tumbal. Veda memimpin rombongan kecil pembalap yang keluar lebih awal, windscreen motornya bergetar ditiup angin panas Valencia. Di balik helmnya, matanya fokus menatap tikungan pertama, seolah lintasan itu adalah lawan yang harus ia taklukkan. "Aku tidak boleh kalah kali ini," gumamnya, suara sendiri menggema dalam ruang sempit helm. Kiandra keluar beberapa detik kemudian, menyusul di belakang grup pembalap Spanyol yang bergerak seperti kawanan serigala berburu mangsa. Di dalam hatinya, ambisi yang ia pendam bertahun-tahun terasa meledak. Sejak kecil ia tumbuh dengan melihat Veda sebagai inspirasi sekaligus bayangan yang sulit dilewati. Namun hari ini, di Valencia, ia berjanji pada dirinya sendiri, bayangan itu harus ditembus, tak peduli berapapun risikonya. Di trek, Veda langsung menekan keras di lap pertama. Ia ingin memanfaatkan grip yang masih cukup baik sebelum temperatur ban melonjak. Tangan kanannya bermain halus pada throttle, tapi hatinya bergemuruh hebat.
Ia teringat kata-kata pelatihnya semalam, jika kamu gagal, mereka akan bilang kamu tidak siap naik kelas. Kalimat itu menusuk dalam, membuatnya menundukkan kepala sedikit dan merapatkan siku. Tak ada pilihan selain menyerang. Di sisi lain, Kiandra justru menggunakan pendekatan berbeda. Ia memilih mengikuti grup pembalap Spanyol, menunggu celah untuk memanfaatkan slipstream. Tapi strategi itu punya harga besar, ia harus menjaga ritme tanpa membuat kesalahan sedikit pun. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya meski kecepatan angin sangat kencang. Setiap kali ia masuk tikungan, perasaannya seperti dilempar ke dalam jurang adrenalin yang tak berujung. Saat Veda memulai push-lap kedua, ia melirik sedikit ke papan pit yang menunjukkan sektor-sektor waktunya. Purple, fastest. Namun bukannya tenang, hal itu justru membuat tekanan semakin kuat. Ia tahu Kiandra ada di belakang sana, mencari celah, menunggu saat tepat untuk menyerang. Bukan hanya lawan dari negara lain yang ia takutkan hari itu, tapi sesama anak bangsa yang bisa saja merampas impian terbesarnya. Sementara itu, Kiandra mulai merasa ritmenya masuk. Ia menempel ketat di belakang pembalap Spanyol yang terkenal licik dalam hal mencari slipstream. Setiap kali mereka menambah kecepatan, Kiandra menandingi. Setiap kali mereka menunda gas, ia ikut menahan diri. Tapi jauh di dalam dirinya, api ambisi yang ia coba tahan mulai menyala liar. Jika aku ingin berada di level Veda, aku harus jadi lebih berani dari ini, pikirnya sambil menggigit bibir. Menjelang akhir lap, keduanya bergerak menuju titik di mana ambisi dan determinasi bertabrakan. Veda dengan agresivitas liar sang calon Moto3, Kiandra dengan ketenangan rapuh tapi berbahaya sang pemburu masa depan. Di bawah terik matahari Valencia, dua ambisi Indonesia itu semakin mendidih, dan satu hal menjadi jelas, balapan belum dimulai, tetapi perang batin mereka sudah jauh lebih keras dari suara mesin manapun. Di pit lane, kedua tim mulai menunjukkan wajah tegang mereka. Pada layar telemetri, garis-garis warna ungu, kuning, dan merah bergerak cepat, menandai siapa yang memimpin setiap sektor. Kepala mekanik Veda mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, seakan setiap detik adalah bom waktu yang siap meledak. Ia tahu betul bahwa strategi agresif, push sejak awal, adalah pertaruhan besar, apalagi cuaca Valencia tak pernah bisa diprediksi. Jika angin naik, semuanya selesai, gumamnya prihatin. Tim Kiandra memilih arah berbeda. Kru chiefnya mengangkat headset dan berteriak kepada mekanik lain, biarkan dia di belakang grup. Jangan suruh dia keluar sendiri. Mereka tahu Kiandra belum cukup berpengalaman membaca perubahan angin di sektor 2, dan tanpa slipstream, ia bisa kehilangan detik-detik berharga. Strategi menunggu ini berisiko, tapi mereka percaya Kiandra punya insting tajam untuk memanfaatkan situasi yang tepat. Namun deep down, tak ada satupun yang benar-benar yakin. Di lintasan, Veda mulai merasakan bagaimana strateginya membawa beban tersendiri. Angin mulai berubah arah, membuat motornya sedikit memantul saat masuk ke tikungan keempat. Ia menggeram pelan di balik helm. Sekarang angin naik, serius. Tetapi ia tak punya waktu untuk ragu. Ia menunduk lebih rendah, berusaha meminimalkan hambatan angin. Tekanannya bukan hanya dari cuaca, tapi dari bayangan Kiandra yang terus terasa mengejar meski tak terlihat. Sementara itu, Kiandra masih menempel ketat grup Spanyol. Ia merasakan arah angin menusuk sisi firingnya, tetapi karena berada di belakang, dampaknya sedikit teredam. Namun strategi ini juga membuatnya frustrasi. Rasa ingin push sepenuh hati semakin kuat, tapi ia harus menahan diri. Aku nggak bisa selamanya di belakang mereka, pikirnya. Kalau aku mau rebut P1, aku harus ambil risiko juga. Dilema itu menggerogoti fokusnya. Di layar monitor tim, perbandingan waktu Veda dan Kiandra muncul berdampingan. Perbedaan mereka sangat tipis, hanya beberapa ratus detik di beberapa sektor. Para kru kedua tim saling melirik tanpa berkata apa-apa. Meski mereka berada di sisi berbeda,
semua paham satu hal, Valencia hari ini seperti sedang mempertemukan dua takdir yang sejak lama ditulis untuk saling bertarung. Strategi Veda yang agresif membuatnya sedikit lebih cepat di sektor 1 dan 2, tetapi ban depannya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ketika ia menekan rem keras masuk ke tikungan 8, stang motornya bergetar tajam. Terlalu cepat, pikirnya, tapi ia menolak mengendur. Dalam benaknya, ia hanya mendengar satu kalimat, "Jika kamu tidak membuat jarak sekarang, Kiandra akan memakanmu di akhir sesi." Sedangkan Kiandra, yang masih menunggu momen besar, mulai memahami satu hal penting dari strategi timnya, kesabaran bisa berubah menjadi senjata mematikan. Di belakang pembalap Spanyol, ia perlahan membaca pola angin, mempelajari setiap titik slipstream, hingga ia tahu kapan harus menyerang. Ketika ia mulai merapatkan tubuhnya ke tangki motor, senyuman tipis muncul di balik helmnya. Untuk pertama kalinya hari itu, Kiandra merasakan sesuatu yang menakutkan namun indah, keyakinan bahwa ia bisa menantang Veda secara langsung. Angin Valencia tiba-tiba berubah lebih kencang saat sesi memasuki menit-menit penting, membuat beberapa pembalap mulai kehilangan kestabilan. Sang komentator bahkan sempat berteriak, "Watch out! Gus are increasing at turn 2." Peringatan itu datang terlambat bagi Kiandra. Ketika ia mengarahkan motornya ke tikungan cepat itu, hembusan angin samping menghantam fairing kanan sekuat pukulan. Motor bergeser, ban depan nyaris kehilangan grip. Jantung Kiandra seperti berhenti berdetak. Selama sepersekian detik, seluruh masa depannya terasa menggantung di udara. Refleksnya menyelamatkannya. Dengan insting yang bahkan tidak sempat ia sadari, ia memiringkan tubuh lebih dalam dan menahan napas. Motor bergetar hebat, namun tidak jatuh. Para kru di monitornya berteriak panik karena sektor waktu Kiandra berubah kuning, bahkan sempat merah. Dari dalam helm, ia hanya bisa berkata lirih, "Astaga, satu hembusan lagi dan abis aku." Rasa ketakutan itu menusuk tulang, tapi di baliknya ada bara kecil yang mulai menyala, bara kemarahan pada dirinya sendiri karena lengah. Di tempat lain lintasan, Veda juga mengalami momen menegangkan. Saat ia memulai time attack berikutnya, ia menyadari ban depannya mulai memanas berlebih. Masuk ke tikungan 11, motor terasa sedikit mendorong keluar racing line. Ia merasakan understeer, dan untuk beberapa meter, ia yakin dirinya akan masuk gravel. Tapi ia menahan stang kuat-kuat, memaksa motor kembali ke jalur. "Jangan sekarang, jangan rusak lap ini," teriaknya dalam batin. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun cepat. Di garasi, kepala mekanik Veda langsung memukul meja saat melihat sektor merah muncul di monitor. Itu karena dia push terlalu awal. Bannya sudah kena. Ia memijat wajahnya frustasi. Strategi tim yang penuh perjudian itu kini menunjukkan sisi gelapnya. Namun ia tahu, menghentikan Veda adalah hal yang mustahil. Pembalap itu sedang berada di dunia lain, sebuah ruang di mana hanya kemenangan yang bisa ia dengar. Kiandra, yang baru saja menenangkan diri setelah nyaris crash, merapat kembali ke slipstream grup Spanyol. Tapi kali ini berbeda. Ketakutan sebelumnya perlahan berubah menjadi ledakan determinasi. "Aku nggak boleh kalah cuma karena satu hembusan angin," pikirnya. Ia menunduk lebih rendah, fokus pada pembalap di depan. Tangannya yang tadi gemetar kini menjadi stabil. Justru setelah nyaris jatuh, ia merasa lebih sadar daripada sebelumnya. Sementara itu, Veda berjuang melawan grip yang menurun. Ia tahu ia tidak bisa terus memaksa ban, tapi ia juga tahu waktu terus berjalan. Harapan terbesar strategi early push-nya mulai pudar. Lalu ia melihat papan pit yang diacungkan timnya, BRT Next Lap. Itu artinya ia harus mengambil keputusan besar, melanjutkan serangan atau menahan satu lap untuk memberi napas pada ban. Keduanya berisiko, dan keduanya bisa menentukan posisi start besok. Ketika dua pembalap Indonesia ini melintasi garis start-finish lagi, keduanya membawa cerita berbeda, Kiandra yang hampir terlempar dari motor, dan Veda yang hampir membuang lap penting.
Namun satu hal sama, mereka mulai sadar bahwa qualifying ini tidak akan dimenangkan hanya dengan kecepatan. Cuaca, ban, insting, keberanian, dan keberuntungan, semua kini ikut campur. Dan tanpa disadari, kesalahan kecil yang mereka buat hari itu mulai membentuk arah pertarungan besar yang akan datang. Begitu memasuki lap berikutnya, suasana qualifying berubah total. Jika sebelumnya masih terasa seperti pemanasan, kini tensinya meningkat bak final kejuaraan dunia. Veda memutuskan untuk tidak menunggu lagi, ia kembali menekan gas penuh meski ban depannya belum sepenuhnya pulih dari overheating. "Ini waktuku," desisnya sambil menunduk lebih dalam di balik windscreen. Ia tahu jika melewatkan momen ini, ia mungkin akan kehilangan peluang pole yang telah diperjuangkannya sejak awal minggu. Sektor 1 langsung membara. Veda mencatat waktu ungu, purple sektor, membuat komentator Spanyol berseru keras. Angin kencang seakan tidak lagi ia pedulikan. Ia memaksakan kemampuan motornya hingga batas yang bahkan membuat para mekanik menahan napas. Di balik helm, fokusnya begitu tajam hingga suara mesin pun terdengar seperti bisikan. Veda dalam mode penuh predator, tidak ada ruang untuk ragu. Di sisi lain lintasan, Kiandra yang masih bersama grup Spanyol mulai merasakan ritme sempurnanya kembali. Setelah hampir crash, ia justru menjadi lebih beringas. Ketika pembalap di depannya sedikit melebar di tikungan kiri cepat, Kiandra mengambil alih garis, sebuah manuver yang begitu berani hingga orang-orang di pit serempak berdiri dari kursi. Sektor 3 miliknya berubah ungu, menciptakan kehebohan kecil di garasi-garasi lawan. Rookie Indonesia baru saja menjadi yang tercepat di sektor paling teknis. Kini kedua pembalap Indonesia itu saling bertukar sektor tercepat. Veda unggul di sektor 1 dan 2, Kiandra membalas di sektor 3. Layaknya dua gelombang yang saling menabrak, catatan waktu mereka bertempur di monitor layar besar sirkuit. Penonton mulai menyadari bahwa drama besar sedang terjadi. Sorakan menggema dari tribun saat bendera merah, kuning, dan bahkan bendera Indonesia berkibar dalam kegaduhan. Ketegangan memuncak saat Veda memasuki tikungan 12 dengan kecepatan yang lebih tinggi dari biasanya. Ia tahu sektor terakhirnya harus sempurna. Tangannya menggenggam throttle begitu halus, seolah sedang menulis masa depannya sendiri di atas aspal. Ketika ia melintasi garis, waktu muncul 1:37 FASTEST lap. Garasi Veda meledak dengan sorakan. Tapi semua tahu, Kiandra masih di luar sana. Beberapa detik kemudian, Kiandra mendekati sektor terakhirnya. Ia menahan napas sepanjang tikungan 10 hingga 14. Setiap pergerakan terasa presisi, seakan ia menari di atas pisau. Ketika motor mengarah lurus ke garis start-finish, mesin meraung seperti singa yang siap menerkam. Ia melintas. Angka muncul. Hijau, personal best. Ungu, sektor 3 tercepat lagi. Selisih. Hanya pukul 0:09 detik di belakang Veda. Para penonton spontan berdiri, tepuk tangan bergema di seluruh tribun. Untuk pertama kalinya dalam sesi itu, Veda merasakan sesuatu menusuk dadanya, rasa ngeri sekaligus kagum. Kiandra, rookie yang baru naik kelas, kini berdiri tepat di belakangnya. Dan saat Veda menoleh ke layar besar yang menampilkan urutan waktu, ia sadar satu hal, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Kiandra memasuki lap berikutnya dengan kepercayaan diri yang nyaris menggelegar. Hasil lap sebelumnya, hanya terpaut 0,09 detik dari Veda, membuat adrenalinnya meledak seperti bom di dada. Namun ia tahu, jika ingin merebut P1, ia membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar keberanian dan sektor 3 tercepat. Ia membutuhkan senjata yang bahkan pembalap top Eropa pun tak ragu untuk memanfaatkannya, slipstream. Dan kebetulan, di depannya ada 3 pembalap Spanyol yang ritmenya mulai kacau karena tekanan waktu. Saat masuk straight pendek sebelum turn 4, Kiandra menurunkan tubuhnya begitu rendah hingga dagunya hampir menyentuh tank. Angin kencang membuat motor terasa goyang, tapi justru itulah yang ia butuhkan. Perlahan, ia mulai menyedot turbulensi dari pembalap di depannya.
Efeknya langsung terasa, kecepatan puncak motornya meningkat drastis. Rolling speed meningkat. Ini saatnya, gumamnya sambil menggigit bibir. Dari pitwall, tim Kiandra berteriak panik dan gembira bersamaan. Data kecepatan menunjukkan penambahan 7 km per jam, sebuah angka yang sangat langka di kondisi angin tak stabil seperti ini. Kalau dia bisa jaga sektor 3, dia bisa ambil P1. Teriak salah satu mekanik. Kru chiefnya menutup mulut dengan tangan bergetar, seolah tengah menonton sesuatu yang terlalu menegangkan untuk diungkapkan. Sementara itu, Veda yang sedang melakukan cooldown lap melihat sekilas Kiandra melewati tikungan dengan agresivitas seorang pembunuh. Dari pandangan singkat itu, ia tahu rookie itu mendapatkan slipstream yang sempurna. Seketika hatinya meremas. Sial, kalau dia dapat tow seperti itu, waktu gue bisa disalip, gumamnya sambil mempercepat motornya bersiap untuk push lagi. Tidak ada waktu untuk ragu. Rival yang selama ini dianggapnya masih mentah kini benar-benar mengancam pole-nya. Kiandra semakin mendekati garis finish. Sektor satunya hijau, sektor 2 hijau lagi. Tapi yang membuat seluruh sirkuit tercengang adalah sektor 3 yang kembali ungu, bahkan lebih cepat dari lapnya sebelumnya. Komentator berteriak dengan nada hampir tak percaya. "This kid, this Indonesian rookie, is flying." Sorakan pecah dari tribun. Banyak penonton baru sadar bahwa mereka sedang menyaksikan sejarah terbentuk di depan mata. Namun drama sesungguhnya terjadi beberapa ratus meter sebelum garis finish. Pembalap Spanyol yang Kiandra ikuti tiba-tiba mengendurkan gas sedikit untuk mencari ruang bersih bagi dirinya sendiri, manuver licik yang sering dipakai pembalap berpengalaman. Kiandra tidak menduganya. Slipstream yang tadi sempurna berubah menjadi kerusakan mendadak pada ritmenya. Ia terpaksa mengerem sedikit agar tak menabrak, dan dalam hitungan sepersekian detik, ia kehilangan momentum emas itu. Saat ia melintasi garis, waktu muncul, masih personal best, tapi terpaut 0,071 detik dari lap Veda. Selisih yang sangat kecil, namun cukup untuk menggagalkan perebutan pole sementara. Kiandra menjerit frustrasi di balik helm, sementara timnya hanya bisa menepuk dahi. Dan di kejauhan, Veda yang melihat hasil itu merasakan campuran lega dan ketakutan, rookie itu tinggal sejengkal lagi merebut tahtanya. Qualifying ini kini bukan sekadar pertarungan waktu, ini sudah berubah menjadi perang mental yang siap meledak kapan saja. Veda kembali menunduk dalam-dalam saat memasuki lap berikutnya. Ia tahu, slipstream yang didapat Kiandra barusan hampir meruntuhkan posisi pole-nya, dan fakta itu membakar ego serta ambisinya sekaligus. Tidak, ini belum selesai. Aku yang memimpin, desisnya sambil mengetatkan cengkeraman pada stang. Angin kencang yang menghantam helmnya seolah menantang mentalnya, tetapi justru itu membuatnya semakin buas. Mode pertarungannya kini aktif sepenuhnya, tanpa kompromi. Di garasi, kepala mekanik dan para kru menahan napas. Mereka tahu lap ini akan menentukan nasib Veda. Ban depan yang sudah panas, angin yang tidak stabil, dan tekanan psikologis karena Kiandra mulai mengintai kombinasi sempurna untuk bencana. Namun mereka mengenal Veda terlalu baik, ketika ia terjepit, ia justru mengeluarkan kecepatan yang bahkan motornya sendiri kadang tidak sanggup mengimbangi. Dan hari itu, aura itu terasa lagi. Begitu memasuki sektor 1, Veda mengambil racing line ekstrim. Ia mengerem lebih dalam, memiringkan motor lebih jauh, dan membuka gas lebih cepat dari yang seharusnya. Ban depan berdecit halus, pertanda ia berada di batas grip. Namun sektor waktu langsung ungu. Komentator menjerit, "He's pushing like a demon." Momen itu bukan hanya tentang mengejar waktu, itu tentang melawan batas fisiknya sendiri. Di sektor 2, bahaya semakin nyata. Angin menyambar dari kanan, mendorong motor ke arah luar tikungan. Veda hampir kehilangan kendali, roda belakang sedikit slide, tetapi ia menahan gas tanpa berkedip. Hanya ada dua kemungkinan, lap fantastis atau crash. Ia memilih untuk tidak memikirkan yang kedua. Guncangan motor membuat pundaknya sakit, tapi ia terus menekan, seolah nyawanya tergantung di ujung throttle.
Saat memasuki sektor 3, sektor kekuatan Kiandra, Veda memeras seluruh keberaniannya. Ia tahu Kiandra bisa unggul di bagian ini, jadi ia memaksa dirinya tetap stabil meski motornya terasa terlalu liar. Setiap tikungan dilewati dengan presisi yang mengerikan. Ketika ia melewati tikungan 12-13, ia nyaris keluar gravel. Debu terangkat sedikit dari ban belakangnya. Kru di pit wall menjerit ketakutan melihatnya, tapi Veda tidak peduli. "Ini lapku," gumamnya, hampir seperti doa dan ancaman sekaligus. Saat memasuki tikungan terakhir, ia memotong apex begitu rapat hingga footpack hampir menggores aspal. Ia menahan napas, membuka gas penuh, dan motor menembak lurus menuju garis finish. Getaran dari mesin terasa menghantam dadanya. Dan ketika ia melewati garis, waktu muncul, ungu di 3 sektor, FASTEST lap baru. Garasi Veda meledak dengan sorakan liar, beberapa bahkan melonjak kegirangan. Namun Veda tidak merayakan. Ia hanya menatap layar besar yang menampilkan namanya di posisi teratas. Tubuhnya gemetar bukan karena lelah, tetapi karena emosi. Ia telah mendorong dirinya ke titik paling berbahaya demi mempertahankan tahtanya. Tapi di balik rasa lega itu, bayangan Kiandra tetap menghantuinya. Ia tahu rookie itu belum menyerah. Dan dengan sisa 3 menit qualifying, segala sesuatu masih bisa berubah. Di tengah sorakan penonton yang menggema di sirkuit Ricardo Tormo, Veda berdiri mematung di pit lane, helm masih di tangannya. Napasnya berat, bukan karena lelah, tetapi karena tekanan yang menumpuk sejak pagi hingga kian menjerat pikirannya. Ia tahu ia masih memimpin kelompok depan, namun Kiandra, rekan setimnya, rivalnya, sekaligus bayang-bayang terbesarnya, sudah mulai meruntuhkan jarak secara konsisten. Data telemetri terakhir menunjukkan Kiandra kini hanya terpaut tipis dari torehan waktunya. Bagi Veda, itu bukan sekadar angka, itu ancaman langsung terhadap harga diri dan ambisinya. Kiandra, di sisi lain, merasa ada energi aneh berdenyut di dadanya. Ia tidak peduli lagi soal cedera tumit yang belum 100% pulih. Ia bahkan tidak memikirkan bahwa motornya tadi hampir high side saat push lap. Yang ada hanya satu hal, perasaan bahwa ini adalah momen hidup mati untuk membuktikan bahwa ia bukan adik kecil yang kebetulan cepat, seperti yang sebagian padok sering bisikkan. Ia melihat Veda dari kejauhan, berdiri sendirian, dan justru semakin yakin bahwa ia punya peluang nyata untuk menjatuhkan sang pemimpin waktu. Sesi qualifying memasuki fase terpanas. 10 menit tersisa. Para mekanik menyiapkan motor bagaikan sedang merakit senjata untuk duel terakhir. Kru Chief Veda berusaha menenangkan situasi, mengatakan bahwa 1 lap sempurna sudah cukup untuk mengamankan posisi teratas. Tapi Veda tak bisa mendengarnya. Suara-suara di kepalanya lebih keras, kekalahan dari Kiandra berarti reputasinya runtuh, menang berarti ia melanjutkan dominasi yang sudah ia bangun sejak pre-season. Untuk pertama kalinya, Veda merasakan ketakutan yang menusuk lebih dalam daripada resiko jatuh. Saat pit lane dibuka kembali, keduanya keluar bersamaan. Udara dingin Valencia memotong kulit seperti pisau, tetapi panas dari mesin dan ketegangan mental membuat tubuh mereka terasa bergetar. Kamera televisi mengikuti mereka tanpa berkedip. Narator menyebut duel ini sebagai pertarungan saudara paling mematikan dalam sejarah junior GP Indonesia. Dan memang, bahkan dari tribun, penonton bisa merasakan aura 2 anak bangsa itu seperti 2 meteor yang tengah meluncur untuk bertabrakan. Di lap pertama run terakhir, Veda langsung menekan abis. Motor mengaum, berusaha menyeimbangi agresivitasnya. Namun, Kiandra, yang biasanya lebih halus, kali ini tampil brutal. Ia memotong racing line, mengambil slipstream Veda, lalu memaksa ban belakangnya bekerja di batas absolut. Butiran karet hitam beterbangan. Di sektor 2, ia hanya terpaut 0,021 detik. Itu angka yang cukup untuk membuat kedua padok menahan napas sekaligus. Ketegangan mencapai puncaknya ketika mereka memasuki sektor terakhir. Veda nyaris kehilangan kontrol di tikungan 12,
namun berhasil menyelamatkan motor dengan refleks yang bahkan kru chiefnya anggap mustahil. Kiandra melihat itu, dan justru semakin menggila. Ia hampir menyentuh batas track limit, roda depan menggigit curug biru putih, tapi ia tetap memaksa mengejar. Sejenak, semua orang merasa kedua pebalap itu tidak sedang bertarung untuk posisi start, tetapi untuk hidup mereka sendiri. Dan ketika mereka melewati garis finish, timer bergetar, marshalling screen di pitwall berkedip-kedip. Seseorang berteriak, seseorang lainnya memukul meja. Dunia seolah berhenti selama 3 detik paling panjang dalam qualifying itu. Hingga akhirnya hasilnya muncul, dan segalanya berubah. Teriakan dari pitwall akhirnya pecah ketika angka di layar benar-benar stabil. Kiandra Ramadipa, dengan segala luka, tekanan, dan ambisi yang selama ini dianggap terlalu dini, berhasil merebut posisi teratas dengan selisih 0,009 detik. Hanya 9.000 detik, sebuah margin yang secara matematis hampir tidak masuk akal. Tetapi kenyataan itu tertulis jelas di monitor tim Keeping Junior GP, P1 Kiandra, P2 Veda. Padok sontak meledak dalam dua emosi yang bertolak belakang, euforia dan keterpukulan. Veda terpaku, dunia seakan meredup di sekelilingnya. Ia melihat angka itu seperti sebuah vonis. Bukan karena ia kalah, tetapi karena ia kalah dari seseorang yang ia anggap sebagai juniornya, anak yang dulu ia latih, yang dulu ia bimbing, yang kini justru menyalipnya di panggung paling menentukan. Napasnya tersengal, helm yang ia genggam mendadak terasa jauh lebih berat. Mata kru chief dan mekanik menatapnya, mencoba memberi semangat, tetapi ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa meredam luka itu. Kiandra, sebaliknya, langsung terduduk di samping motornya. Dadanya naik turun, bukan hanya karena lelah tetapi karena perasaan tak percaya bahwa ia benar-benar mampu melakukannya. Tangan kirinya bergetar ketika ia melepaskan sarung tangan. Ia menatap langit Valencia yang cerah, dan untuk pertama kalinya selama kariernya, ia merasa seperti benar-benar menjadi bagian dari bintang-bintang di atas sana. Ia tidak menang karena kebetulan. Ia menang karena tekadnya lebih keras dari rasa sakit yang mencoba menjatuhkannya sepanjang minggu ini. Namun kegembiraan itu hanya berlangsung sebentar. Ketika Kiandra berjalan kembali ke pitnya, ia melihat Veda berdiri di tengah kerumunan kamera, wajahnya pucat, rahangnya mengeras, dan matanya tampak menahan badai besar. Kiandra tidak tahu apakah ia harus menghampiri atau tetap menjauh. Ada jarak baru yang tercipta, jarak tipis namun tajam, seperti garis pemisah antara dua dunia yang dulunya saling terikat. Ia merasakan kemenangan ini bukan hanya mengangkat dirinya, tetapi sekaligus meretakkan sesuatu yang dulu kuat di antara mereka. Di belakang layar, para pengamat dan jurnalis internasional langsung membicarakan duel tersebut sebagai salah satu qualifying paling brutal dalam sejarah junior GP modern. Banyak yang menyebutnya sebagai awal era baru, di mana dua pembalap Indonesia tidak hanya bersaing dengan Eropa, tetapi saling menguji batas sampai hampir hancur. Kamera terus menyorot wajah Veda yang mencoba tersenyum ketika diwawancarai, namun sulit menutupi ketegangan yang menyengat di balik matanya. Senyum itu tampak seperti topeng yang retak. Ketika pengumuman resmi pole position dibacakan di podium mini paddock, Kiandra berdiri di atas platform kecil dengan tatapan kosong yang campur aduk antara bangga dan takut. Tepuk tangan bergema, tetapi di dalam hatinya ada satu suara yang bergema lebih keras, ini baru permulaan. Di bawah podium, Veda menatapnya tanpa ekspresi, tangan terlipat, tubuhnya kaku. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada anggukan, tidak ada kontak mata. Yang ada hanya udara dingin yang menggantung di antara mereka. Dan dengan begitu, qualifying Valencia 2025 menjadi lebih dari sekadar sesi kualifikasi. Ia berubah menjadi deklarasi, dua pebalap Indonesia kini berada di panggung yang sama, namun tidak lagi berjalan berdampingan. Kemenangan Kiandra menciptakan api baru yang membakar ambisi Veda. Dan ketika hari berganti menuju race day,
Semua orang tahu satu hal, esok bukan lagi tentang kecepatan semata, melainkan tentang siapa yang paling siap untuk hancur demi menjadi nomor satu.